Forum Dialog Publik gelar diskusi bersama sejumlah narasumber bakal calon Bupati Banyuwangi yang sudah mendaftar ke partai politik. Dalam forum itu, tiap narasumber menyampaikan visi misinya jika mereka terpilih jadi Bupati Banyuwangi di periode berikutnya. Pilkada Banyuwangi yang akan digelar pada November 2024 mendatang diprediksi ramai dan menarik dengan hadirnya sejumlah nama besar di Banyuwangi. Seperti pada kegiatan Forum Dialog Publik di mana muncul berbagai nama bacabo. Di antaranya Michelle Edi Haryanto, Ratna Ani Lestari, dan Kiai Haji Ahmad Munib Syafaat atau akrab disapa Gus Munib. Isi perbincangan dan fokus visi misi ketiga kandidat bakal calon Bupati Banyuwangi ini ternyata hampir sama seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan untuk masyarakat Bumi Belambangan. Menjadi narsum pertama, Michelle Edi Haryanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat sekaligus pimpinan DPRD Banyuwangi mengaku masih sering mendapatkan keluhan dari masyarakat. Di sini ia menjabarkan soal kesehatan, jangan sampai masyarakat kekurangan gizi dan perlu adanya pencegahan stunting. Kemudian adanya standar pelayanan masyarakat terkait surat pernyataan miskin yang harus terlayani dengan baik. Michelle mengatakan di era Bupati Anas dan Ipuk, pembangunan di bidang kesehatan tidak dilakukan lagi, tetapi perlu dinaikkan lagi gridnya, supaya di puskesmas yang sudah ada di dokter jaganya bisa melayani masyarakat selama 24 jam. Sedangkan mengenai pendidikan di Banyuwangi, Michelle sangat menyayangkan karena menurutnya angka putus sekolah masih 26,2%, sehingga pihaknya tidak mau lagi ada anak tidak sekolah karena putus sekolah. Sementara sebagai narasumber kedua, Ratna Ani Lestari yang pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi periode 2005-2010 ini optimis bisa duduk di kursi P1 lagi. Ia menyampaikan bahwa semua janji politik yang ia sampaikan selama menjadi Bupati Banyuwangi yang dulu semua telah dilakukan. Di sisi pendidikan, Ratna Ani Lestari setuju dengan usulan dari Michelle Edi Haryanto tentang kehadiran pemerintah agar tidak ada anak putus sekolah hingga 12 tahun. Terlebih Banyuwangi sudah mempunyai universitas dan juga politeknik negeri. Untuk itu, jenjang pendidikan jangan hanya sampai SMP atau SMA saja, tapi sampai kuliah pun menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tentunya dengan teknologi tepat guna agar setelah lulus tidak keluar dari Banyuwangi. Sementara untuk masalah kesehatan dan ekonomi, Ratna menyampaikan sama seperti Michelle Edi Haryanto, sedangkan dalam pelayanan publik pastinya sudah ada PNS ASN yang harus mempunyai komitmen menjadi abdi masyarakat untuk membangun Banyuwangi dalam persatuan dan kebersamaan. Dengan semua paparan itu, kepercayaan diri Ratna sepertinya memang sudah cukup masuk akal. Tentunya bukan rahasia umum kalau Bupati wanita pertama Banyuwangi itu sampai sekarang masih punya pendukung militan. Selanjutnya hadir sebagai narasumber ketiga, Gus Munib menyampaikan, sebagai sosok seorang pemimpin, kuncinya harus mencerdaskan, mensejahterakan, dan berkeadilan. Menurutnya saat ini banyak orang sejahtera tapi tidak adil, karena nilai kesejahteraan itu bisa dimiliki dan dinikmati sebagian orang saja. Gus Munib mengatakan kalau ke depan potensi yang ada di Banyuwangi dibutuhkan kerjasama dan bukan hanya sekedar sama-sama kerja, tapi juga dengan duduk dan berpikir sama. Sebagaimana diketahui, saat ini banyak sekali sederet tokoh yang berpotensi maju sebagai calon bupati dan wakil bupati di Banyuwangi. Di antaranya Ibu Fiestiandani, sang petahana dari PDIP, dan Haji Moh Ali Makizaini, Ketua PCNU periode 2018-2023. Hadir dalam forum itu sejumlah tokoh berpengaruh di Banyuwangi. Mereka terdiri dari pemuda, mahasiswa, aktivis, ormas, media, SKPD, dan kader-kader partai. Adu gagasan tanya jawab pun menjadi sesuatu yang menarik dalam diskusi yang digelar di salah satu hotel di Banyuwangi pada Sabtu 25 Mei 2024. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Adi Tama, Nasional TV melaporkan.